Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat di SMP Plus Darussalam dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Masih bersama saya Ibu Sumiati. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan berjalan lancar. Pagi ini kita belajar bab 2 tentang menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Pertemuan yang kedua, kalau pertemuan 1 kemarin kita belajar tentang apa? Optimis. Selanjutnya hari ini kita belajar tentang ikhtiar, positive thinking. Perhatikan gambar berikut. Apa yang mulai terfikir? Ya, ini adalah bentuk ikhtiar serta usaha. Seseorang yang ingin lulus ujian, maka ia harus belajar dengan sungguh-sungguh dan mengikuti ujian. Seekor kura-kura yang ingin naik ke tangga, ia akan berusaha dengan sekuat tenaga. Man jadda wa jadda, bersungguh-sungguhlah, cita-citamu pasti terwujud. Pengertian daripada ikhtiar yakni berusaha dengan sungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai suatu harapan dan keinginan yang dicita-citakan. Ikhtiar juga dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika seseorang menginginkan suatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk. Dalil nakli tentang ikhtiar terdapat di dalam surat Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Ini adalah perintah untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, memperlihatkan usaha kepada Allah. Nanti Allah yang akan berkehendak, si dia ini, si fulan ini sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, maka akan kuberi nilai yang terbaik. Si fulan ini hanya tidur-tiduran, tidak mau belajar, ujiannya bengong, mau cari contekan, ini nilainya tidak baik. Nah, itu sesuai dengan usaha manusia itu sendiri. Bentuk-bentuk ikhtiar dapat ditunjukkan sebagai berikut. Sebagai orang muslim, kita harus mengenali bentuk-bentuk perilaku ikhtiar. Kenapa? Agar kelak dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misal, antara lain, mau bekerja keras dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita. Yang B, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. C, tidak mudah menyerah dan putus asa. D, disiplin dan penuh tanggung jawab. E, giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dan F, rajin berlatih dan belajar agar bisa meraih apa yang diinginkan. Contoh-contoh daripada ikhtiar, orang yang pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Orang yang ingin hidup berkecukupan, maka harus berusaha dengan rajin bekerja. Orang yang ingin memiliki tabungan juga harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Dan orang yang ingin hidup sehat, berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga.
Orang yang sedang sakit dan ingin sembuh, maka harus berobat. Bentuk-bentuk ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, tidak dibenarkan orang yang mempunyai keinginan itu hanya berdiam diri tanpa ada upaya sama sekali. Selanjutnya, usaha tersebut diikuti dengan doa, memohon kepada Allah agar keinginan tersebut dapat terwujud. Dampak positif dari ikhtiar. Apa saja yang bisa kita dapatkan dari berperilaku ikhtiar? Yang pertama, bisa terhindar dari sikap malas. Yang kedua, dapat mengambil hikmah dari setiap usaha yang dilakukan. Yang ketiga, memberi contoh tauladan bagi orang lain. Keempat, mendapat kasih sayang dan ampunan dari Allah. Kelima, merasa batinnya puas karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan terhormat di pandangan Allah dan sesama manusia sebab sikap ikhtiarnya, dan dapat berlaku hemat dalam membelanjakan harta. Itu adalah dampak positif daripada sikap ikhtiar. Bagaimana cara membiasakan diri untuk berikhtiar? Yang pertama, kita perkokoh, kita kuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindari sikap malas. Kalau mau malas, astagfirullahaladzim, saya punya tugas, astagfirullahaladzim, saya harus selesai, maka segera bangkit. Jangan dilanjutkan, oh iya saya sih ngantuk, tak tidur lagi. Itu akan menambah kemalasan. Yang ketiga, jangan mudah menyerah, jangan putus asa, coba lagi, terus dilakukan lagi sampai mampu dan bisa mendapatkan yang terbaik, pantang menyerah. Yang keempat, berdoa kepada Allah agar selalu diberi kekuatan untuk selalu berikhtiar. Yang kelima, giat dan bersemangat dalam melakukan setiap usaha. Keenam, tekun dalam melaksanakan tugas dan pandai untuk memanfaatkan waktu. Yang ketujuh, tidak mudah putus asa dan selalu berusaha. Itu adalah cara membiasakan diri untuk rangkuman hari ini. Ikhtiar adalah usaha mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai suatu harapan dan keinginan yang dicita-citakan. Dampak positif dari ikhtiar, terhindar dari sikap malas, dapat mengambil hikmah dari usaha, memberikan contoh teladan bagi orang lain, mendapat kasih sayang Allah, terhormat di pandangan Allah dan sesama manusia, dan dapat berlaku hemat dalam membelanjakan harta. Cara membiasakan diri bersikap ikhtiar. Menguatkan iman, hindari sikap malas, jangan mudah menyerah putus asa, berdoa kepada Allah, giat dan semangat dalam setiap usaha, serta tidak mudah putus asa. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat. Kurang lebihnya Bu Su mohon maaf. Jangan lupa di rumah tetap belajar, tetap semangat. Kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.